Halo rekan-rekan praktisi K3, kali ini saya akan membawakan materi terkait hilirisasi, mungkin sedikit berbeda dari materi K3 lainnya, tapi akan saya coba untuk menghubungkannya dengan K3. 5 tahun yang lalu, tepatnya Januari 2020, Indonesia mulai memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang mentah secara bertahap dimulai dari nikel, kemudian ke bauksit, ke timah, hingga ke produk turunan seperti alumina. Bagaimana kiprahnya sekarang? Meski banyak mendapat tantangan dari awal kebijakan ini diberlakukan, Indonesia mulai gencar melakukan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah, mulai dari nikel. Tantangannya ini tidak mudah, banyak tantangan yang didapat sebagai produksi nikel yang mencapai 1 juta metrik ton, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Larangan tersebut akan menimbulkan sengketa dagang dengan aturan perdagangan global yang dikeluarkan oleh WTO. Di tengah isu tersebut, banyak tantangan lain. Tapi Indonesia tetap melanjutkan kebijakan ini sebagai wujud suatu proses yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah yang ditambang di perut bumi, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan dan mandiri. Berikut contoh gambaran peningkatan nilai tambah dari komoditas nikel, di mana di bahan mentah nikel ore setelah masuk ke proses hilirisasi terjadi peningkatan nilai tambah 4 kali setelah menjadi ferronikel, dan akan menambah lagi 5 kali pertambahan nilai ketika menjadi nikel matte. Kemudian diproses lagi menjadi bahan setengah jadi, akan bertambah lagi menjadi 5 kali lipat. Kemudian setelah itu jika diproses ulang akan menjadi pertambahan yang berkali-kali lipat, misalnya menjadi baterai lithium ion yang digunakan untuk kendaraan listrik. Contoh lain dari mineral yang akan mendapat peningkatan nilai tambah bila diproses adalah komoditas bauksit. Bahan mentah ore bauksit akan bertambah nilainya 8 kali lipat ketika sudah melalui proses permurnian menjadi alumina, dan akan bertambah 15 kali nilainya jika menjadi barang setengah jadi seperti aluminium. Kemudian akan bertambah berkali-kali lipat, misalnya aluminium bisa sudah menjadi bahan jadi untuk konstruksi dan lain-lain. Yang berikutnya contoh peningkatan nilai tambah dari biji tembaga. Komoditas tembaga akan bertambah berkali-kali lipat ketika menjadi barang jadi, misalkan produk listrik dan komponen produk konstruksi lainnya. Menyadari pentingnya hilirisasi, Indonesia saat ini semakin menekankan kebijakan program hilirisasi dengan dimasukkannya dalam target menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sisi infrastruktur, Indonesia mulai gencar melakukan pembangunan untuk mendukung hilirisasi komoditas tambang ini. Hasilnya, 1 smelter nikel diresmikan pada 2021, yaitu smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry, dan 2 smelter besar tembaga diresmikan pada tahun 2024, yaitu smelter milik PT Aman Mineral dan smelter milik PT Freeport Indonesia. Ini akan menjadi rantai industri yang sangat besar dengan pengelolaan yang baik. Dengan tersedianya bahan baku setengah jadi di Indonesia, bukan tidak mungkin akan banyak industri lain yang akan membangun fasilitas di Indonesia, sehingga akan terciptanya lapangan pekerjaan yang membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun perlu diingat, di sisi lain juga, dengan berkembangnya industri ini menjadi tantangan baru lagi untuk Indonesia dari sisi pengelolaan K3 dan lingkungan. Penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan yang baik akan menambah manfaat yang ditimbulkan dari industri ini. Melansir dari data BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2019 sampai 2023, Indonesia masih memiliki angka kecelakaan kerja yang tinggi. Dengan berkembangnya industri dengan resiko tinggi, akan menjadi tantangan baru untuk Indonesia dalam menekan angka kecelakaan kerja yang terjadi. Tantangan besar untuk Indonesia, bukan berarti tidak mungkin, namun juga tidak mudah. Perlu seluruh aspek berpartisipasi dalam proses ini untuk mewujudkan hilirisasi menjadi berhasil, menciptakan lapangan pekerjaan, serta lingkungan kerja sehat dan aman. Tak lupa juga, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan menjadi poin utama dalam hilirisasi. Oke, itu saja. Salam hilirisasi, salam K3, Indonesia maju, Indonesia berkelanjutan.